Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudaraku, salam sejahtera. Saudara, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15, kita dapat membaca kisah mengenai anak yang terhilang. Ya, kisah mengenai anak yang terhilang. Tentu saudara sudah belajar bahwa anak yang terhilang itu bukan hanya satu, tetapi yang hilang itu dua-duanya. Yang satu hilang dari rumah bapaknya, dia pergi mengambur-amburkan uang. Dan yang kedua kakaknya, ya, si sulung, hilang di dalam rumah. Maksudnya apa? Ketika si bungsu pulang dan ayahnya menyambut si bungsu dengan mengadakan pesta, si sulung tidak mau masuk rumah. Sampai perumpamaan itu diakhiri oleh Yesus, tidak jelas apakah akhirnya si sulung masuk rumah atau tidak. Bapaknya yang keluar memberi pengertian kepada si sulung yang marah mengapa adiknya yang sudah memberontak itu pulang masih diterima, bahkan ayahnya mengadakan pesta. Saudara, si sulung ini tidak memiliki hati yang seirama dengan ayahnya. Dengan sikapnya tidak mau masuk rumah itu, dia mempermalukan ayahnya, saudara. Dia menampar muka ayahnya di depan tamu-tamu undangan, di depan para hamba-hamba dari orang kaya ini. Jadi si sulung ini menyakitkan, saudara. Akhirnya si sulung lebih menyakitkan dibanding adiknya yang pernah terhilang dan sudah balik. Jadi ada yang terhilang di luar rumah tapi balik, ada yang terhilang di dalam rumah dan mungkin tidak pernah balik. Nah, saudara, jangan saudara merasa saudara sudah menjadi orang Kristen itu lalu ke gereja berarti saudara tidak terhilang loh. Jangan merasa sudah menjadi orang Kristen ke gereja setiap minggu bahkan rajin, saudara merasa bukan orang terhilang. Jangan karena Anda merasa sebagai aktivis gereja, majelis, Anda bukan orang terhilang. Bahkan tidak jaminan seorang pendeta itu tidak terhilang. Walaupun dia memiliki jabatan rohani, disebut rohaniwan di dalam gereja, belum tentu dia tidak terhilang. Belum tentu dia tidak terhilang. Nah, apa sih ciri-ciri orang terhilang itu? Nah, kita tidak boleh memahaminya secara dangkal. Kalau orang tidak pernah ke gereja, ya mabok-mabokan, pergi ke tempat pelacuran, atau melakukan pembunuhan, atau perjudian, itu orang yang terhilang. Betul, mereka juga orang terhilang, benar. Tapi jangan naif. Kalau jadi orang terhilang hanya sebatas itu, maka saudara bahaya. Apa bahayanya? Saudara bisa tidak sadar saudara sendiri sebenarnya orang terhilang. Ketika seseorang tidak menangkap pikiran perasaan Allah, tidak tahu apa kehendak Allah dalam hidupnya, ia terhilang. Seperti si sulung di dalam rumah tidak tahu apa yang diingini ayahnya. Nah, orang Kristen, aktivis bahkan pendeta kalau tidak tahu apa yang diingini Allah Bapa dalam hidupnya, dia terhilang. Memang melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti si sulung melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Dia membantu orang tuanya dengan baik, ya. Makanya si sulung di Lukas pasal 15 berkata bahwa dia sudah membantu orang tuanya. Tetapi seekor anak kambing pun tidak diberikan. Nah, padahal ya, yang dimiliki ayah juga dimiliki dia. Ayahnya berkata yang papa miliki kamu miliki, gitu kata ayahnya kepada si sulung, begitu. Nah, si sulung ini rupanya tidak seirama dengan ayahnya. Kasihan, dia terhilang di dalam rumah. Ini gambaran dari orang-orang Kristen yang ada di dalam gereja, tetapi tidak seirama dengan Allah Bapa. Ya, pekerjaan gereja dilakukan.
Nah, tapi banyak motivasi-motivasi yang terselubung loh di balik kegiatan-kegiatan pelayanan tersebut. Bukan tidak mungkin itu semua hanya sebuah kamuflase ya, atau sarana untuk mendapatkan keuntungan uang atau harga diri atau sanjungan dan lain-lain ya. Nah, ciri orang yang terhilang itu tidak makin seperti Yesus, tidak memiliki perasaan Kristus. Pikiran perasaan Kristus itu apa? Ya, mengasihi musuh, ditempeleng pipi kanan beri pipi kiri, mengerti orang lain, memaafkan, rela berkorban tanpa batas. Nah, yang begini ternyata jarang kita temukan di gereja. Ada pasti, tapi yang banyak dari pemantauan saya ya di mana-mana sejak ya sudah 40 tahun saya melayani pekerjaan Tuhan sejak tahun 1976-77. Sejak muda sekali saya melihat itu pertikaian dalam gereja ya, saling menyingkirkan ya, saling mengata-ngatai, saling memburu-burukan di belakang, sampai fitnah ya, menikam dari belakang, mengkhianati. Bahkan ya, di dalam lingkungan gereja itu ada orang-orang yang dibesarkan oleh pendetanya dengan penuh kasih sayang. Tapi setelah menjadi seseorang, artinya udah punya gelar atau bisa jadi pendeta, menikam bapaknya sendiri. Dan itu bukan 1-2 kali pengalaman ini terjadi. Itu terjadi dalam kehidupan pelayanan gereja. Nah, ini kan orang-orang terhilang. Di dunia saja ada solidaritas ya. Ada kesetiaan, ada spirit de corps. Ya. Tapi di gereja sendiri malah tidak. Ya, kadang-kadang ironis ya, preman saja bisa setia dengan preman yang lain, tapi di gereja sesama saudara bisa tidak setia. Nah, ini kan berarti terhilang dia. Orang yang terhilang dari gereja itu tidak makin seperti Yesus. Ya, di dalam pertemuan-pertemuan pendeta, ya, bisa terjadi keributan, perebutan kedudukan sebagai ketua sinode, sebagai pengurus wilayah, dan lain-lain. Benar-benar hal itu sudah terjadi dan menunjukkan itulah ciri-ciri orang terhilang. Nah, kalau pendetanya saja terhilang, bagaimana jemaatnya, saudara? Dan itu fakta-fakta yang tidak bisa dibantah dan menjadi kesedihan kita. Ciri yang berikutnya, orang yang terhilang itu orang yang tidak memiliki kerinduan pulang ke surga. Dia terhilang. Nah, kalau si bungsu itu ingin pulang dan dia tahu pulang ke rumahnya itu di mana. Dia sadar dia sudah salah. Maka dia melangkahkan kaki pulang ke rumah. Itu namanya bertobat. Itu namanya telah terhilang tapi ditemukan kembali. Beda dengan si sulung yang tahu rumahnya tapi tidak mau masuk. Hanya karena dia tidak setuju dengan keputusan ayahnya. Dan ini sikap yang benar-benar kurang ajar. Sikap yang tidak patut, yang tidak boleh ditunjukkan oleh seorang anak kepada orang tua. Si bungsu bisa memeluk ayahnya dan berkata, atau dipeluk ayahnya dan berkata, aku tidak layak menjadi anak bapak. Aku jadi hamba saja. Loh, dia sadar dirinya tidak layak, tapi tahu di situ rumahnya. Nah, si sulung ini merasa lebih layak karena membantu orang tua, tetapi hatinya tidak tidak cocok, tidak krek dengan bapaknya. Ia terhilang. Hati-hati loh saudara, jangan merasa saudara tidak terhilang ya. Kalau sudah tidak makin seperti Yesus dan tidak memiliki kerinduan pulang ke surga, berarti Anda orang terhilang. Nah, selagi punya kesempatan berubah untuk bertobat, bertobatlah saudaraku. Tuhan memberkati. Sola Gracia.